Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan melakukan tokoh filsuf barat modern. Yang pertama, saya Ega Fitriani dengan nomor NIM 190401605 yang akan memaparkan tokoh filsuf dengan atas nama David. Yang kedua, dengan saya Khosimatul Awaliyah dengan NIM 190416054 akan memaparkan materi tentang tokoh filsuf C. Jacques Rousseau. Dan saya Isma Masdiana dengan NIM 1904164 akan memaparkan materi tentang Immanuel Kant. Saya akan memaparkan tokoh filsafat barat modern yaitu David Hume. David Hume merupakan salah satu dari tokoh filsafat barat modern yang hidup pada abad ke-18. David Hume merupakan tokoh filsafat barat modern. Apa itu filsafat barat modern? Yaitu pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Dari sudut pandang sejarah filsafat barat modern merupakan periode di mana berbagai aliran baru mulai bermunculan dan beradu dalam rancah pemikiran filsafat barat. David Hume merupakan salah seseorang filsuf yang beraliran empirisme yang paling radikal baginya. Di dalam pemikirannya, pengalaman lebih dari rasio sebagai sumber pengetahuan, baik pengalaman intern maupun ekstern. Salah satu dari doktrin pemikiran tentang filsafat empirisme mengenai kesan empiris dan ide ideas. Dia memulainya dengan sebuah adagium prinsipil, yaitu no ideas without empiris, yang berarti tidak ada ide tanpa melalui kesan. Membedakan antara kesan dan ide. Apakah itu kesan, apakah itu ide? Kesan adalah ihwal dunia eksternal yang memberi pengaruh secara langsung kepada kita melalui panca indera kita. Sementara ide merujuk kepada citra atau konsep yang kita tarik dari kesan-kesan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Contoh, ketika kita melihat suatu objek yang berwarna merah, kemudian warna kemerahan menorehkan kesan kemerahan melalui pikiran kita, sehingga ketika kita menutup mata, maka kita masih bisa menggambarkan warna kemerahan itu di dalam pikiran kita. Atau ketika mendengar seekor ayam berkokok dan memberikan kesan suara kokokan pada telinga kita, walaupun kita sudah tidak mendengar kokokan ayam tersebut, pikiran kita tetap mampu menangkap suatu ide tentang kokokan tersebut. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh filsuf Jean-Jacques Rousseau. Lahir di Jenewa, Swiss 28 Juni 1712. Meninggal di Ermenonville, Oise, Prancis 2 Juli 1778 pada umur 66 tahun. Tokoh filsuf Jean-Jacques Rousseau ialah seorang tokoh filsuf terbesar, menulis dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasinya. Karya novelnya Emile dan On Education yang dinilai merupakan karyanya yang terpenting adalah tulisan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang seutuhnya. Julie ou la nouvelle Holles novel sentimental
tulisannya adalah karya penting yang mendorong pengembangan era pre-romantikis dan romantikis di bidang tulisan fiksi. Karya autobiografi Rosciu adalah Confession yang menginisiasi bentuk tulisan autobiografi modern, dan Reveries of a Solitary Walker seiring dengan karya Lessing and Gotten in German dan Richardson and Stern English adalah contoh utama gerakan akhir abad ke-18 yang memfokus pada masalah subjektivitas dan introspeksi yang mengkarakterisasi era modern. Rosciu juga menulis 2 drama dan 2 opera dan menyumbangkan kontribusi penting di bidang musik sebagai teoris. Baik sebagai seorang pengembang teori musik maupun sebagai seorang komposer. Pada periode Revolusi Prancis, Rosciu adalah filsafat terpopuler di antara anggota Jacobin Club. Dia dimasukkan sebagai pahlawan nasional di Pantheon Paris pada tahun 1794, 16 tahun setelah kematiannya. Adapun karya-karya utama yang ditulis oleh Rosciu yaitu Discours sur les sciences et les arts 1750, yang kedua Narcissus of the Saint-Armire a Comedy 1752, ketiga Le Devinde du Felac an Opera 1752, yang keempat Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes 1754, yang kelima Discourse on Political Economy 1755, yang keenam Litri Member sur les spectacles 1758, yang ketujuh Julie Aula Novelle Howles 1761, yang ke-8 The Creed of a Soyard Priest 1762, yang ke-9 Du Contract Social 1762, yang ke-10 Four Letter to M.D. Miles Herbers 1762. Ya mungkin dan lain-lain masih banyak lagi, dan mungkin penjelasan tentang Jacques Rosciu menurut saya sekian. Mungkin penjelasan dari saya tentang Jacques Rosciu. Mungkin penjelasan tentang Jacques Rosciu sudah jelas lah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisma Masiana. Saya akan menjelaskan tentang Immanuel Kant. Terlebih dahulu ini sekilas tentang Immanuel Kant. Immanuel Kant yang lahir pada 22 April 1724 di Kent-Pistez, Prusia, sekarang Kaliningrad, Rusia. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal
ke-19 yang ditandai dengan puncaknya yaitu zaman pencerahan, karena di abad tersebut baru ditemukan yaitu antropologis dan beberapa yang lain tentang ilmu pengetahuan. Oke, pada pertamanya pada tahun 1795 Immanuel Kant menerbitkan karya yang pertama, yaitu Kritik atas Budi Murni. Setelah itu Immanuel Kant yang seorang filsuf dengan aliran deontologis. Yang dimaksud dengan aliran deontologis adalah filsafat moral yang mengajarkan bahwa setiap tindakan itu benar jika selaras dengan tindakan dengan prinsip yang relevan. Jadi, setiap tindakan itu harus sesuai dengan kewajiban yang ia lakukan. Contohnya begini. Kamu ingin menolong seseorang, tetapi kamu tidak harus memikirkan siapa yang kamu tolong atau bagaimana kebaikanmu atas orang lain tersebut. Jadi, kamu melakukan kebaikan itu tanpa berpikir dan atas kewajiban yang berasal dari hati nuranimu sendiri. Begitu tentang deontologis. Jadi Immanuel Kant sebagai penganut dan pelopor filsafat deontologis berpendapat bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan itu menguntungkan atau tidak. Jadi, etika itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah itu menguntungkan orang itu atau tidak. Jadi, etika itu harus dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa memikirkan apakah itu benar atau tidak, tetapi harus dilaksanakan setiap saat. Dan yang lain adalah summum bonum, kebaikan tertinggi, kebajikan dinilai puncak, tertinggi dan terakhir, yang menentukan kewajiban yang berasal dari hati nurani. Menurut Kant, kebaikan tertinggi dalam dunia saat ini tidak pernah terrealisasikan. Maksudnya adalah tidak pernah terbuktikan. Jadi, menurut Kant, wajib atas setiap manusia untuk melakukan tujuan tersebut. Tujuan dari kebaikan tersebut harus dilakukan oleh manusia. Jadi, summum bonum adalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum alam, sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia sejak dulu, namun tidak dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah tentang etika. Itu bagaimana kita dalam hubungan manusia itu berbuat baik tanpa berpikir bagaimana kebaikan itu akan terjadi. Kesimpulan dari pemaparan tokoh filsafat barat pada abad ke-18 yaitu filsafat barat modern merupakan pembagian dari sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Filsafat modern muncul pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah filsafat barat, masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filsafat barat. Filsafat barat menjadi panggung perdebatan antara filsuf terkemuka. Setiap filsuf tampil dengan gaya dan argumentasinya yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar dan sinis, ada tajam dan pragmatis, dan ada juga yang sentimental. Dalam pemaparan kelompok kami memberikan pemaparan atas tokoh filsuf David Hume, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. David Hume yang beraliran empirisme, Jean-Jacques Kant yang beraliran praktis humanis, dan Immanuel Kant yang beraliran kantianisme.
bisa mendatangkan kefahaman terhadap apa yang sedang kita tekuni saat ini. Lebih dan kurangnya dari pemaparan yang kami berikan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami minta maaf dan terima kasih